Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara dan saudariku yang kekasih, kita sampai pada edisi yang ke-42. Kita akan mempelajari soal nomor 60. Apakah maksudnya pernyataan bahwa Allah adalah yang sempurna? Pekerjaan-pekerjaan Allah adalah baik dan jalannya adalah benar. Ia tidak bertindak di atas dasar kebutuhan-kebutuhan atau paksaan-paksaan luar apapun, tetapi semata di atas dasar dari kehendaknya sendiri yang sempurna. Allah sepenuhnya bebas dalam keputusan-keputusannya. Kesempurnaan Allah termasuk kebenaran. Bersama Allah tidak ada dusta, tidak ada tipuan atau ketidakpastian, atau perbedaan apapun antara kehendaknya dan tindakan-tindakannya. Manusia dapat mengalami kesempurnaan Allah di dalam Yesus Kristus, karena Yesus Kristus adalah satu-satunya di bumi yang adalah sempurna, yakni tanpa dosa, tanpa kesalahan yang di dalam perkataan atau perbuatannya. Mazmur 18 ayat 31 mengatakan, "Adapun Allah, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya." Saudaraku, Allah adalah sempurna. Ia tidak memerlukan perbaikan, perubahan, atau perkembangan selanjutnya. Ia adalah yang tidak dapat berubah dan bebas dari segala syarat dan paksaan. Tindakannya tidak berdasar pada keperluan dari luar, melainkan hanya berdasar pada kehendaknya yang penuh kuasa. Allah menyatakan dirinya kepada Musa sebagai yang maha sempurna dan yang sama sepenuhnya dengan dirinya, dengan mengatakan, "Aku adalah Aku." Keluaran 3 ayat 14. Kesempurnaan Allah berkaitan erat dengan kebaikannya, yaitu segala sesuatu yang terjadi di dalam Allah, segala sesuatu yang berasal darinya atau yang diciptakan olehnya adalah sempurna dan baik. Kesempurnaan Allah juga ditunjukkan oleh kenyataan bahwa sama sekali tidak ada perbedaan antara kehendaknya dan tindakannya, antara maksud dan pelaksanaannya. Pada Allah juga tidak ada kegagalan atau perkara lain yang tidak sempurna di dalamnya. Ciptaan memiliki bagian di dalam kesempurnaan dan kebaikan Allah, dan oleh karena itulah Allah menganggap ciptaannya sungguh amat baik. Ini bersesuaian dengan kitab Kejadian pasal 1 ayat 31. Kesempurnaan Allah juga termasuk kebenaran. Pada Allah tidak ada dusta, penipuan, atau ketidakpastian. Mazmur 119 ayat 160 mengatakan, "Dasar firman-Mu adalah kebenaran."
Firman Allah sungguh dapat diandalkan. Allah mengikat dirinya pada janji-janjinya dan ia setia. Kebenaran Allah berhubungan dengan hikmat. Allah memerintah dan memenuhi seluruh ciptaan dengan hikmat itu. Kebijaksanaan Salomo pasal 8 ayat 1 mengatakan, dengan kuat ia meluas dari ujung yang satu ke ujung yang lain, dan halus memerintah segala sesuatu. Kesempurnaan Allah dapat dialami secara langsung di dalam Yesus Kristus. Ibrani 12 ayat 2 mengajarkan pencipta dan perampung iman. Ini menunjuk kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus, karena ia sempurna di dalam perkataan dan perbuatannya. Yesus Kristus adalah senantiasa teladan dan guru untuk kesempurnaan yang hendaknya diusahakan oleh manusia. Filipi pasal 2 ayat 5. Begitu juga Filipi 3 ayat 14 mengajarkan tujuan untuk memperoleh hadiah panggilan surgawi dari Allah, yaitu kesempurnaan. Ini adalah sifat eskatologis atau masa yang akan datang. Manusia yang berdosa dapat berjuang untuk kesempurnaan, tetapi mereka tidak akan bisa mencapainya. Saat mereka telah diterima pada saat kedatangan Kristus kembali dan diperkenankan untuk ambil bagian dalam ciptaan yang baru, akhirnya Allah akan memperkenankan manusia untuk ambil bagian sepenuhnya dalam kesempurnaannya. Saudaraku, Allah adalah kudus. Allah juga berkehendak agar ia menjadi kudus. Allah adalah sempurna. Allah juga berkehendak agar kita menjadi sempurna. Meskipun firman Tuhan mengajarkan bahwa dengan usaha kita sendiri manusia tidak akan pernah bisa mencapai kesempurnaan, tetapi usahamu itu dinilai, usahamu itu dihargai di hadapan Allah sebagai wujud kesungguhanmu untuk engkau mencondongkan diri kepada Dia. Oleh karena itu janganlah engkau berputus asa, tetaplah berusaha untuk menjadi sempurna, karena kesempurnaan itu akhirnya nanti akan dikaruniakan. Tuhan Yesus sebagai Sang Penyelamat kita, Dia yang akan menolong kita untuk mencapai kesempurnaan. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.